Berarti Pak, kebijakan zonasi apakah dihapuskan, dilanjutkan Itu pertanyaan Pak? publik. UN Pak, diadakan lagi atau enggak Pak? Soal pendidikan mundur Pak, ini banyak keluhan yang masuk ke redaksi kami Pak di TV One. Dan video-video ini juga sudah viral Pak di media sosial. Banyak anak-anak yang, mohon maaf ya Pak ya, tidak bisa membaca jam analog. Nggak tahu singkatan PLN. Nggak tahu singkatan MPR, DPR. Ditanya nama-nama menteri apalagi Pak? Disuruh baca nggak bisa Pak. Berhitung Gimana, pun Pak? juga Disuruh begitu. berhitung sulit. Apa yang salah menurut Pak Abdul Muti? Ya, tentu saja itu harus kita lihat secara sangat berhati-hati. Barangkali ini yang di video itu yang pas yang nggak bisa. Pas yang bisa tidak di video gitu. Jadi ini kan harus kita lihat secara seksama gitu. Jadi jangan digeneralisasi bahwa murid-murid kita ini seperti itu semua gitu. Jadi karena itu maka kita melihatnya harus secara utuh, secara komprehensif. Bahwa masih ada kelemahan dari sisi kemampuan literasi, ya membaca dan menulis, ya itu memang kita akui. Kan itu kan riset-risetnya banyak. Bahwa ada kelemahan kemampuan anak-anak kita dalam berhitung juga kita akui. Tetapi tentu saja kita tidak boleh kemudian terlalu melihat itu secara sangat sempit. Harus kita lihat masalahnya apa. Akarnya di mana, bagaimana memperbaikinya. Karena itu memang ya seminggu jadi menteri ini rasanya sudah banyak sekali persoalan yang harus saya tangani gitu. Dari misalnya mohon maaf, Ibu Supriyani, itu kan kasusnya juga muncul. Kemudian itu baru selesai dilantik sudah ada kasus itu. Belanja masalahnya sudah banyak ya Pak ya? Iya, tapi juga bagi saya itu tantangan. Sehingga karena itu alhamdulillah kita sudah bisa memberikan jawaban. Walaupun perlahan-lahan tentu semuanya harus bertahap, semuanya harus kita kaji dengan seksama. Sehingga karena itu ya kepada teman-teman mahasiswa, para penonton TV One, kalau ada ide-ide silakan disampaikan kepada kami. Bahkan juga kami terbuka untuk misalnya ya mendapatkan gagasan-gagasan yang mungkin out of the box. Karena kita juga perlu melihat persoalan ini tidak sebagai business as usual, tidak sebagai masalah yang biasa, dan kepada para insan pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Menengah juga saya sampaikan, termasuk paradigma yang saya pakai untuk pelayanan di kementerian itu kan menjadikan kantor pendidikan dasar menengah itu sebagai rumah pendidikan dan pelayanan publik yang ramah. Ramah itu akronim dari responsif, kita berusaha untuk akuntabel, kemudian M-nya itu melayani, A yang berikutnya itu adaptif, dan H-nya itu harmonis. Ini yang coba kita bangun sehingga birokrasi itu harus kita bangun, tapi jangan birokratis. Dan saya berusaha menanamkan dalam diri saya, mungkin menjadi menteri itu elit, tetapi tidak boleh elitis. Dan ini yang coba saya lakukan untuk bisa berbaur dengan semuanya, bergaul dengan masyarakat. Yang oleh karena itu maka siapapun jangan takut menyampaikan kritik. Berarti Pak, kebijakan zonasi apakah dihapuskan, dilanjutkan Itu pertanyaan publik. UN Pak, diadakan lagi atau enggak Pak? Itu sedang kita pelajari. Saya rencananya minggu-minggu depan ini akan mengundang kepala dinas pendidikan seluruh Indonesia untuk menyampaikan masukan tentang zonasi, PPDB, dan berbagai penyelenggaraan pendidikan. Karena sekarang ini banyak hal dalam penyelenggaraan pendidikan itu memang dikelola bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Misalnya penyelenggaraan SLTA, itu kan dengan pemerintah provinsi. Pendidikan dasar, prasekolah ya, prasekolah itu ada TK dan ada kelompok bermain, SD SMP itu dengan pemerintah kabupaten kota. Ini tidak bisa kita selenggarakan sendiri. Nah kalau kami ini harus berbagi. Sehingga kami juga harus tahu bagaimana sesungguhnya situasi yang ada di lapangan. Dan kita semua juga tahu Indonesia ini juga sangat bervariasi. Masing-masing daerah itu juga punya tingkat ekonomi yang berbeda, punya kompleksitas masalah yang berbeda. Sehingga tidak bisa masalah pendidikan Indonesia ini hanya dilihat dari Jakarta. Dan mohon maaf tidak bisa juga dilihat dengan hanya membaca buku atau membaca satu artikel di media massa. Karena kompleksitasnya sangat luar biasa. Dan saya mengalami betul ya, pengalaman saya di Muhammadiyah, di Majelis Pendidikan Dasar Menengah, di Muhammadiyah saja itu kompleksitas persoalannya juga luar biasa. Apalagi Indonesia yang tidak hanya Muhammadiyah. Ada NU, ada Persis, ada teman-teman dari Katolik, dari Kristen, dari Taman Siswa, dan sebagainya.
itu harus kita lihat secara keseluruhan sebagai bagian dari tantangan persoalan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Oke, termasuk juga keinginan dari seorang Prabowo Subianto yang menginginkan pelajaran matematika nampaknya harus diajarkan sejak TK, Pak, katanya, Pak. Betul. Ya, dan itu yang memang sudah kami terima langsung pesan oleh Pak Presiden. Tapi jangan dibayangkan pelajaran matematika untuk TK itu komputasi yang ngitung-ngitung itu Nah, saja. itu dia. Orang tuanya udah pada pusing semua ini. Iya, tambah pusing. Dan saya pernah dalam sebuah kesempatan saya tanya mahasiswa yang di salah satu stasiun TV, saya tanya, kenapa Anda tidak ngambil jurusan X gitu. Kemudian dia bilang, di situ alhamdulillah Pak tidak ada matematika gitu. Jadi bagi dia matematika itu momok. Nah, mungkin ada yang perlu kita perbaiki dari sini. Tapi dari sisi keilmuan, kenapa Pak Prabowo menekankan itu? Matematika itu tidak hanya berkaitan dengan hitung-menghitung yang sifatnya komputasi. Tetapi berkaitan dengan membangun logika, berpikir kritis, kebersamaan, mengkontekstualisasikan apa yang kita pelajari dengan realitas kehidupan. Termasuk yang juga ditekankan, jangan takut juga kemudian ketika nanti di TK ada matematika, karena kita tetap mengambil prinsip, belajar di TK itu adalah bermain. Itu kuncinya, bermain sambil belajar. Jadi kalau di TK jangan kemudian langsung diajari hitung-hitungan yang simbol gitu, karena logiknya tidak masuk.